Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi di channel saya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas yaitu mengenai soal-soal perbandingan. Ya, sebelumnya di video-video sebelumnya saya sudah membahas jenis-jenis perbandingan. Nah, kali ini saya akan membahas soal-soal perbandingannya dari semua perbandingan yang sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Oke, kita langsung saja ke soal-soal. Nah, di sini saya menyediakan 5 soal. Nah, dari 5 soal ini kita akan menentukan ya setiap perbandingan-perbandingan yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Nah, jadi perbandingan itu yang sudah saya jelaskan itu ada 4 jenis perbandingan. Nah, dari kelima soal ini 4 perbandingan ini ada semua di 5 soal ini. Nah, nanti akan saya bahas satu persatu dari setiap soal ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan-pembahasan di setiap soal ini. Nah, dari kelima soal tadi ya, kita akan menganalisa apakah soal-soal tersebut merupakan perbandingan dasar ya dengan rumusnya A per B besar. Kemudian apakah perbandingan nilai A atau nilai B dengan rumusnya. Kemudian perbandingan jumlah, begitu juga dengan rumus-rumus perbandingan jumlah, dan juga perbandingan selisih ya, disertai dengan rumus perbandingan selisihnya baik A besar ataupun B besar. Nah, ini di rumus-rumus ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1 ya. Nah, sebelumnya saya jelaskan ini, jangan lupa subscribe channel ini untuk terus mendukung channel ini agar selalu mengikuti updatean-updatean terbaru dari pembahasan-pembahasan soal yang akan saya bahas. Nah, pada soal nomor 1 bisa kalian lihat dan kalian baca ya. Jumlah bunga mawar dan melati di sebuah taman adalah 140 buah. Jika bunga mawar dan melati mempunyai perbandingan 2:5, maka selisih bunga mawar dan melati adalah, nah di sini yang perlu kalian lihat adalah kalian lihat dulu apakah di soal nomor 1 ini ada nilai perbandingan atau tidak. Nah, di sini ada nilai perbandingannya ya, yaitu 2:5. Nah, berarti jika ada nilai perbandingannya, maka di sini sudah kita dapat tentukan bahwa nilai perbandingan tersebut adalah nilai A dan nilai B kecilnya ya, di mana 2 yaitu A kecil dan 5 merupakan B kecilnya. Nah, jika kalian sudah menentukan A kecil dan B kecilnya, maka kalian sudah dapat menentukan A besar dan B besarnya di kalimat sebelum nilai perbandingannya, yaitu jika bunga mawar dan melati mempunyai perbandingan. Nah, berarti bunga mawar ini sebagai A besar dan melati sebagai B besar. Nah, di situ ada 140 buah ya. Nah, jika kalian baca di kalimat sebelumnya ya, yaitu jumlah bunga mawar dan melati di sebuah taman ada 140 buah. Nah, jika kalian amati dan kalian pahami bahwa kalimat tersebut bukan menunjukkan 140 buah ini bukan menunjukkan bahwa itu merupakan jumlah bunga mawar ya, ataupun 140 buah ini bukan jumlah bunga melati, tapi 140 buah ini yang merupakan jumlah dari bunga mawar dan melati. Jadi penjumlahan dari banyaknya mawar dan juga banyaknya melati, nah menghasilkan 140 buah. Artinya di sini dapat kita simpulkan bahwa 140 buah ini adalah A ditambah B. Nah, di sini sudah dapat kita simpulkan bahwa pada soal nomor 1 ini merupakan jenis perbandingan jumlah ya, karena terdapat hasil penjumlahan dari kedua objek ya, dari A dan B besarnya. Nah, kita tulis dulu A kecil sampai
dengan simbol-simbolnya agar lebih mudah kita kerjakan, di mana A kecil nilainya 2, B kecil nilainya 5, dan A besar ini sebagai bunga mawar, B besar sebagai bunga melati, di mana mawar dan melati belum kita ketahui jumlahnya masing-masing. Akan tetapi kita sudah dapat ketahui jumlah dari mawar dan melati yaitu 140. Nah, setelah kalian tulis seperti ini, kalian tulis apa yang ditanya dari soal nomor 1. Nah, pertanyaannya adalah selisih mawar dan melati. Artinya, banyaknya mawar dan banyaknya melati ini harus kita kurang karena selisih. Tapi, karena mawar dan melati belum ada nominal jumlahnya, maka akan kita cari terlebih dahulu mawar dan melatinya, ya. Nah, kita akan cari dengan mawar terlebih dahulu, yaitu di mana mawar itu A besar. Maka rumusnya A besar pada perbandingan jumlah adalah A kecil per A kecil ditambah B kecil dikali dalam kurung A besar ditambah B besar, ya. Nah, ini dapat kita langsung masukkan saja nilai-nilainya sesuai dengan simbol, posisi simbolnya, ya. Sama dengan A kecil itu 2 per A kecil ditambah B kecil, ya. Nah, berarti A kecil ditambah B kecil berarti 2 tambah 5 berarti 7. Maka hasilnya adalah 7. Berarti 2 per 7 dikali A besar ditambah B besar yaitu 140. Nah, setelah itu kalian boleh kalikan dulu, yaitu 2 kali 140 boleh, atau kalian bagi lebih dulu, yaitu 140 dibagi 7. Nah, di sini saya lebih ke pembagian terlebih dahulu biar angkanya lebih kecil. 140 dibagi 7 itu hasilnya adalah 20. Nah, baru kalian kalikan, yaitu 2 dikali 20. Hasilnya adalah 40. Berarti A besar atau mawar itu banyaknya sebanyak 40 bunga. Kemudian kita cari melatinya, ya. Di mana melati itu B besar dengan rumus, kita nggak usah pakai rumus, langsung saja kita kurang 140 dikurang bunga mawarnya, ya. Bunga mawarnya 40, maka 140 dikurang 40 hasilnya adalah 100 bunga. Berarti banyaknya melati yaitu 100 bunga. Nah, baru kita masuk ke pertanyaan pada nomor 1, yaitu selisih bunga mawar dan melati. Artinya selisih itu angka besar dikurang angka kecil, ya. Berarti jadi selisih bunga mawar dan melati adalah 100 dikurang 40, maka hasilnya adalah 60 bunga. Berarti selisih antara bunga mawar dan melati adalah 60 bunga. Nah, untuk soal berikutnya itu perbandingan volume mangkuk dan gelas adalah 15:8. Jika volume gelas 200 ml, maka jumlah volume gelas dan mangkuk itu adalah, nah, kita perhatikan dulu nilai perbandingannya, ya. Di sini nilai perbandingannya adalah 15:8. Artinya sudah kita tentukan A kecil dan B kecilnya. Nah, di mana 15 ini merupakan A kecil dan 8 ini merupakan B kecil. Nah, berarti sudah dapat kita tentukan A besar dan B besarnya di kalimat sebelumnya, yaitu perbandingan volume mangkuk dan gelas. Nah, berarti mangkuk ini A besar dan gelasnya B besar. Kemudian kalian perhatikan jika volume gelas. Nah, volume gelas 200 ml artinya di sini diketahui adalah volume gelasnya, jelas, ya, jelas diketahui adalah volume gelasnya. Nah, volume gelas itu 200 ml. Nah, tadi gelas itu kan B besar. Berarti di sini kita tandai saja dengan nilai B, ya. Jadi volume gelas itu nilai B-nya sudah diketahui. Nah, kita tulis dulu A kecilnya yaitu 15, B kecilnya 8. Kemudian A besar yaitu sebagai mangkuk dan B besarnya tadi adalah gelas. Di mana mangkuk belum kita ketahui jumlahnya dan gelas sudah kita ketahui yaitu 200 ml. Nah, setelah kalian tulis simbol dan nilai-nilainya, baru kalian tulis apa yang ditanyakan pada soal tersebut. Nah, soalnya yang ditanyakan adalah jumlah volume gelas dan mangkuk. Nah, di sini gelasnya sudah ketahui tapi mangkuknya belum. Nah, kita cari banyaknya mangkuk, berarti A, ya, di mana rumus A besar pada, nah, di sini perbandingan A
nilai A atau nilai B ya, jelas ya, karena salah satu nilainya ya, salah satu nilainya sudah diketahui, yaitu nilai B-nya sudah diketahui. Berarti kita memakai rumus A-nya ya, rumus A-nya di perbandingan nilai A atau nilai B, di mana A besar sama dengan A kecil per B kecil dikali B besar. Nah, kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan posisi simbolnya. Itu A besar sama dengan A kecil yaitu 15 per 8 ya, B kecil kan 8 dikali B besarnya tadi 200 ya. Nah, di sini saya lebih ke pembagian terlebih dahulu ya, yaitu 200 dibagi 8. Nah, 200 bagi 8 hasilnya adalah 25. Baru kalian kalikan dengan 15-nya, yaitu 15 dikali 25. Hasilnya adalah 375 ml. Berarti volume mangkuk yaitu 375 ml. Nah, di sini ya, belum selesai ya, belum menjawab pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah jumlah volume gelas dan mangkuk, artinya ditambah ya antara volume mangkuk dan volume gelas. Nah, jadi jumlah volume gelas dan mangkuk adalah 200 ditambah 375, hasilnya adalah 575 ml. Nah, kemudian contoh soal ketiga. Selisih banyaknya karyawan di kantor A dan kantor B adalah 54. Jika perbandingan banyaknya karyawan di kantor A dan kantor B adalah 4:7, jumlah karyawan di kantor A dan kantor B adalah, nah, seperti biasa, kita cari dulu nilai perbandingannya. Di sini nilai perbandingannya adalah 4:7. Artinya, ya sudah kalian tentukan A kecil dan B kecil. Nah, 4 itu A kecil, 7 itu B kecil. Nah, berarti sudah dapat kalian tentukan A besar dan B besarnya di kalimat sebelumnya, yaitu jika perbandingan banyaknya karyawan di kantor A dan kantor B. Berarti kantor A ini sebagai A besar dan kantor B sebagai B besar. Kemudian kalian perhatikan di angka 54. Nah, 54 ini kalian baca sebelumnya ya, kalimat sebelumnya itu selisih banyaknya karyawan di kantor A dan di kantor B. Nah, di sini 54 bukan karyawan di kantor A, bukan juga jumlah karyawan di kantor B, tapi 54 ini merupakan selisih banyaknya karyawan yang ada di kantor A dan juga karyawan di kantor B ya. Artinya 54 ini selisih, berarti dengan simbol A besar dikurang B besar. Nah, berarti nomor 3 ini merupakan perbandingan selisih ya, karena sudah jelas di simbolnya yaitu A besar dikurang B besar dan juga di kalimatnya yaitu selisih banyaknya karyawan. Nah, berarti ini menunjukkan perbandingan selisih. Walaupun pertanyaannya menanyakan jumlah ya, kita nggak usah memikirkan pertanyaan dulu untuk menentukan perbandingan selisih ya. Untuk menentukan jenis perbandingan, jangan kalian lihat dari pertanyaannya ya. Nah, kita tulis terlebih dahulu ya nilai-nilainya. A kecil itu 4, B kecil 7, A besarnya itu tadi kantor A, B besarnya itu kantor B. Di mana kantor A dan kantor B belum kita ketahui jumlahnya masing-masing. Yang sudah kita ketahui adalah selisihnya, di mana A besar dikurang B besar hasilnya adalah 54. Nah, karena yang ditanyakan itu jumlah karyawan di kantor A dan kantor B jumlahnya ya, berarti bukan jumlah masing-masing, tapi jumlah keseluruhannya, baik di kantor A dan kantor B dijumlah. Nah, di sini kan belum kita ketahui jumlah kantor A dan kantor B kan, karena banyaknya karyawannya. Berarti kita cari dulu ya, kita mulai dari A besarnya saja, di mana A besar itu kantor A ya. Kita masukkan nilai-nilainya sesuai dengan posisi simbolnya, di mana A besar sama dengan A kecil itu 4 per ya, pernya itu berarti A kecil dikurang B kecil. A kecil berarti kan 4. 4 dikurang 7. Nah, ini nggak bisa, berarti kita balik saja, yaitu 7 dikurang 4 hasilnya 3. Berarti 4 per 3 dikali A besar dikurang B besar tadi 54 ya. Nah, 54. Kemudian saya ingin bagi terlebih dahulu, 54 dibagi 3 hasilnya adalah 18. Baru saya kalikan 4 dikali 18 hasilnya adalah 72. Nah, baru ini nilai A-nya doang ya, baru kantor A-nya saja
banyaknya 72 karyawan. Nah, baru kita cari nilai B-nya. Nah, untuk selisih nilai B-nya ini ya, untuk nilai B-nya ini kalian cari saja dengan menggunakan rumus ya. Jangan kalian kurang ya, karena khawatir salah ya. Karena ada beberapa syarat tertentu untuk kalian tentukan nilai B-nya itu dengan cara pengurangan ya. Takut salah, tapi kalian gunakan saja rumusnya ya. Ketika ini perbandingan selisih, kalau perbandingan jumlah kalian kurang saja. Tapi untuk perbandingan selisih, untuk mencari A besar dan B besarnya gunakan rumus saja ya, khawatir salah. Nah, di sini kita masukkan saja di mana tadi B besarnya itu 7 ya per 3 ya. Per 3 dikali 54. Nah, sama, yang membedakan adalah atasnya saja ya, 7. Tadi kan 4, sekarang 7 per 3 dikali 54. Nah, kemudian saya bagi tadi 54 bagi 3 hasilnya 18. Kemudian kalian kalikan 7 dikali 18, hasilnya adalah 126. Nah, di sini sudah ada jumlah karyawan kantor A dan juga karyawan kantor B. Kantor B itu 126 karyawan dan kantor A 72 karyawan. Nah, pertanyaannya adalah jumlah karyawan kantor A dan kantor B. Nah, yang ditanyakan bukan masing-masing tapi jumlah keseluruhannya. Berarti tinggal kita jumlah saja. Ya, jadi jumlah karyawan di kantor A dan B adalah 72 ditambah 126, hasilnya adalah 198 orang. Oke, kemudian soal nomor 4. Siswa kelas 5 SD 01 terdiri dari siswa perempuan 24 orang, sedangkan siswa laki-laki 28 orang. Perbandingan siswa perempuan terhadap laki-laki adalah, nah, kita cari dulu nilai perbandingannya ya. Kalian lihat soal nomor 4. Soal nomor 4 ini ya ternyata tidak ada nilai perbandingannya. Nah, jika tidak ada nilai perbandingannya, ini udah jelas ya, nomor 4 ini merupakan perbandingan dasar ya. Karena hanya perbandingan dasar yang tidak memiliki nilai perbandingan pada soalnya. Nah, di sini kita diketahui adalah siswa perempuannya sebanyak 24 orang ya. Nah, ini sebagai A besar, sedangkan siswa laki-lakinya adalah 28 orang. Ini B besar. Nah, pertanyaannya adalah menanyakan perbandingan siswa perempuan dan siswa laki-laki, ya. Nah, siswa perempuan dan laki-laki. Berarti A besar tadi perempuan, B besar itu laki-laki. A besar itu 24 dan B 28. Nah, untuk perbandingan dasar ini rumusnya adalah A per B ya, karena yang ditanyakan perbandingan siswa perempuan dan laki-laki. Rumusnya adalah A besar per B besar. Kita masukkan angkanya sesuai posisi simbolnya, yaitu 24 per 28. Nah, dalam perbandingan dasar ini ya, yang kita kerjakan itu sama dengan menyederhanakan pecahan ya. Jika kita membicarakan menyederhanakan pecahan, berarti kita akan membicarakan namanya nilai FPB. Nah, untuk mencari nilai FPB ya, atau menyederhanakan pecahan, kalian tinggal cari nilai FPB-nya dengan menggunakan pohon faktor ataupun cara sengkedan. Apapun yang kalian gunakan caranya, hasilnya pasti sama ya. Yang penting jangan salah perhitungan. Oke, untuk nilai FPB dari 24 dan 28 itu adalah 4. Jadi sama-sama kita bagi 4, baik 24 maupun 28-nya. Nah, karena ini sama-sama bagi 4, maka hasilnya adalah 6 per 7. 24 bagi 4 itu 6, 28 bagi 4 itu 7. Jadi 6 per 7. Nah, jadi perbandingan siswa perempuan dan laki-laki adalah 6 per 7. Kemudian soal nomor 5. Perbandingan berat badan Dino dan Iman adalah 5 banding 4. Jika selisih berat badan mereka adalah 10 kg, berat badan Iman adalah, dan sini ada nilai perbandingannya ya, yaitu 5 banding 4. Berarti A kecilnya merupakan 5 dan 4 merupakan B kecil. Ya. Nah, kemudian ya, A besarnya di kalimat sebelumnya ya, sebelum perbandingannya, yaitu perbandingan berat badan Dino dan Iman.
di mana berat badan Dino ini A besar dan Iman ini B besar. Kemudian ada 10 kg. Nah, 10 kg kalian baca dulu kalimat sebelumnya, yaitu jika selisih berat badan mereka. Ada kata-kata selisih. Ya, artinya berat badan Dino ataupun Iman belum diketahui masing-masingnya, tapi yang diketahui adalah selisihnya. Nah, ini udah jelas ya, berarti 10 kg ini merupakan A besar dikurang B besar. Artinya, pada soal nomor 5 ini merupakan perbandingan selisih. Yang kita tulis dulu ya, simbol-simbolnya dan angka-angkanya ya, dimana A besar merupakan berat badan Dino dan B besar merupakan berat badan Iman. Nah, kedua ini belum kita ketahui jumlahnya masing-masing, tapi yang sudah ketahui adalah selisihnya, yaitu 10 kg. Nah, tapi pertanyaannya adalah, yang ditanyakan adalah berat badan Iman. Nah, di nomor 3 kalau salah ya, tadi merupakan perbandingan selisih juga, tapi yang ditanyakan adalah jumlahnya, jumlah semuanya. Nah, tapi pada soal nomor 5 ini yang ditanyakan adalah berat badan Iman. Nah, Iman itu berarti B besar, berarti kita langsung saja ke pencarian B besarnya ya, nggak usah kalian cari A besarnya karena tidak ditanyakan, dan juga pertanyaannya juga bukan yang ditanyakan bukan jumlah berat badan mereka semua ya. Kalau yang ditanyakan berat jumlah mereka semua berarti kalian harus cari satu-satu, tapi karena di sini pertanyaannya adalah hanya Iman saja, berarti kalian tinggal cari aja ya sesuai dengan simbolnya, yaitu B besar. Rumusnya B kecil yaitu 4 pernya ini kalian kurang 5 dikurang 4 yaitu 1, berarti 4 per 1 dikali A kurang B besarnya itu 10. Nah, di sini kalau dibagi 10 bagi 1 hasilnya sama ya 10, berarti kalian tinggal kali 4 kali 10. Hasilnya 40. Nah, berarti 40 ini merupakan berat badan Iman ya. Jadi berat badan Iman adalah 40 kg. Nah, ini jawaban sesuai dengan pertanyaannya. Jadi kalian tidak perlu mencari A besar, kemudian B besar, kemudian di jumlah. Nah, itu bukan ya, karena sesuai dengan pertanyaannya yang ditanyakan adalah berat badan Iman saja. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan berat badan Dino, ya berarti kalian cari sesuai dengan pertanyaannya, yaitu A besarnya. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan adalah jumlah berat badan mereka semua, berarti kalian harus cari satu per satu ya, baik A besarnya ataupun B besarnya, baru kalian jumlahkan sesuai dengan yang ditanyakan. Oke, ini saja penjelasan dari saya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk share, like, dan juga komennya ya, kritik dan sarannya untuk terus membangun channel ini agar lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.